Baik, kita berjabat tangan. Saudara Krisman, ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Ya, nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak ya. Takbir. 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 Baik. Alhamdulillah. Senang sekali kita menyambut saudara Krisman kembali ke fitrahnya. Maksudnya bagaimana? Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya adalah fitrah. Fitrah dalam hal ini artinya sebagai orang yang hanya bisa berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya disebut muslim. Ya, jadi setiap bayi yang lahir pada dasarnya dia adalah seorang muslim. Dia besar menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Tetapi ketika dia sudah mengenal Islam, menerima Islam, bahkan dia memeluk Islam, sejatinya dia adalah kembali ke fitrahnya. Ya, saudara Krisman pada hari ini juga sudah kembali ke fitrahnya, menjadi muslim. Dan insya Allah dosa-dosa orang yang kembali ke fitrahnya, dari mulai akil balik hingga dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan. Ya, tetapi kebaikan yang pernah dilakukan dari akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah tetap dicatat sebagai amal pahala kebaikan. Ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah setelah ini kita akan melakukan pembinaan buat saudara Krisman ya. Nah, ini ada beberapa buku yang kita sudah siapkan. Di antaranya adalah buku petunjuk sholat ya. Nanti juga ada buku Iqra. Juga ada buku yang lain termasuk Quran. Nanti tolong dipelajari bagaimana adab memegang Quran ya. Ini saya langsung taruh sini aja. Ini juga ada sajadah, ada sarung, ada sajadah yang ada tulisan bacaan sholatnya. Nanti sambil baca buku itu dihafalin, praktek pakai ini sambil nyontek. Nyontek boleh ya Ustaz ya? Ini ya, nggak apa-apa ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, ini tolong diterima. Nanti sebentar, saya juga atau nanti aja. Baik, nanti yang kurang dari sini akan kita lengkapi ya, termasuk ada zakat nanti ya, karena orang yang baru masuk Islam itu adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jangan dilihat jumlahnya, itu hanya bentuk kepedulian kita umat Islam buat orang yang baru masuk Islam. Ya, baik. Mudah-mudahan kita semuanya yang menjadi saksi bersyahadatnya saudara Krisman, kita semua juga mendapat pahala ya Pak ya. Amin ya. Kita juga sama-sama berdoa buat Krisman. Krisman juga sebagai orang yang tidak punya dosa sekarang, tolong doakan kami semua ya. Kami ini semuanya juga minta doa nih dari orang yang baru masuk Islam nih. Karena doanya masih nol nih ya. Tapi yang jelas kita semua juga berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Ya. Dan insya Allah kita semua juga istiqomah dan husnul khotimah. Ya, terima kasih banyak buat perhatiannya Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan nanti saudara Krisman bisa mengikuti program pembinaan yang akan kita lakukan. Nanti tunggu di rumah. Sudah sunat belum? Sudah? Udah nyolong start ya? Emang di sana
Memang di sana sunat, oke. Nanti kita akan kirim guru privat ya ke rumah di Bandung kan. Nanti kita akan atur kirim guru privat ke rumah 1 minggu 2 kali. Satu pertemuan 90 menit. Belajar Islam dari A sampai Z. Ya, kalau ada yang nggak jelas tanyain ke gurunya. Kalau gurunya nggak bisa jawab, WA saya nanti. Ya, insya Allah. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya tanya Ustadz. Ya, kan? Semua kita di Islam kita nggak haram bilang nggak tahu. Ya, nggak haram. Tapi kalau kita nggak tahu, kita bisa cari tahu. Ya, insya Allah. Baik, kalau gitu selamat sekali lagi. Oh ya, ini sertifikat udah disediain ya. Ini tolong ditanda tangan di atas meterai ya. Ada sebentar. Kan tolong tas saya. Nah ya. Ya, di meterai plus nama ya di bawahnya. Nama manual. Iya, ini tanda tangan di atas meterai sama nama di bawahnya. Ya, sama ini ada surat pernyataan di atas meterai plus nama. Saya yang baru dalam iman, ya, semoga istiqomah. Ya, alhamdulillah. Allahu Akbar. Sepi banget ya. Ada yang syahadat, masya Allah. Nah, ini tolong ditandatangani ya. Di atas meterai, kemudian tulis nama. Ya. Di atas meterai. Udah, namanya udah? Udah. Ini juga di atas meterai sama nama. Baik, nah ini KTP-nya saya kembalikan. Ini apa? Surat pernyataannya kita langsung berikan kepada Pak Yayan ya. Dengan tujuan apa? Untuk segera mengganti keterangan agama di KTP ya. Ya. Nanti kalau KTP-nya sudah berubah, agamanya Islam, tolong ya. Segera difoto kirim ke kita. Baik. Ya. Juga kalau sudah KTP-nya sudah berubah, nanti kita lakukan segera proses pembinaan. Kalau misalnya ada kesulitan mengganti keterangan agama di KTP, kasih tahu kita, proses pembinaan kita jalan dulu. Oke. Ya. Ya, terus kemudian ini ada bingkisan, di dalamnya ada buku ya untuk belajar sholat. Ya. Kemudian ada buku Iqra juga, ada Quran, ada sarung. Sudah sunat belum? Belum. Tunggu di rumah ya. Tunggu di rumah, nanti kita kirim juru sunat di rumah. Sunatnya di rumah, jadi nggak perlu kemana-mana. Oh, di rumah? Ya, atau kalau mau pulang ke Bandungnya besok, bisa sunat di dekat tempat kita, ada klinik yang bisa langsung sunat, bisa langsung pulang. Nanti kita bicarakan ya belakangnya. Baik. Pokoknya tugas kita yang paling utama setelah ini adalah proyek sunat. Ya, insya Allah dimudahkan ya. Amin. Juga di sini ada sajadah, ada sarung. Ini juga ada sajadah yang untuk belajar sholat. Nah ini sajadahnya ada bacaan sholatnya, ya. Nggak ada alasan nggak belajar sholat nih. Ya, sudah dikasih contekan. Contekan ya. Ya. Ya kok. Terus kemudian juga ada Quran. Tolong dipelajari bagaimana adab memegang Quran ya. Ya. Jangan meletakkan Quran di tempat yang sembarangan. Juga nanti harus berwudu gitu ya kalau pegang Quran ya. Kalau belum bisa baca, mau baca terjemahnya dulu boleh.
Ini saya serahkan ke Pak Yayan, ya diterima dengan baik. Kemudian ini ada sejumlah uang, ini adalah uang zakat. Jangan dilihat jumlahnya, ya nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Ini hanya bukti kepedulian kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, ini saya masukin sini ya. Karena orang yang baru masuk Islam juga salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya. Nah, saya ada yang mau saya beritahukan kepada Pak Yayan, bahwa di dalam Islam kita memahami, ya, setiap bayi yang lahir adalah fitrah. Fitrah artinya sebenarnya muslim. Fitrah itu sifat asal manusia yang dia muslim, artinya dia hanya bisa berserah diri kepada sang penciptanya. Seorang bayi bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Betul. Dia besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Betul. Fitrahnya dia adalah muslim, sebagai orang yang hanya bisa berserah diri kepada sang penciptanya. Ketika orang itu besar seperti Pak Yayan sekarang, ketika Pak Yayan mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, ya, mohon maaf tadi anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Ya, tetapi sekarang seperti Pak Yayan sudah mendengar Islam, menerima Islam, bahkan memeluk Islam, Pak Yayan sebenarnya tidak pindah agama. Tapi Pak Yayan sebenarnya sedang kembali ke fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia sebagai muslim. Sebagai orang yang hanya berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Ya. Kemudian alhamdulillah ada kabar gembira, setiap manusia yang bukan Islam masuk ke dalam Islam, memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari akil balik sampai dia masuk Islam dihapuskan. Amin. Alhamdulillah. Ya, diampuni dosanya Pak, dienolkan gitu ya, kembali dari nol lagi nih. Kayak Pertamina kata Ustadz Abdul Somad berarti ya. Tetapi kebaikannya Pak Yayan, kebaikan orang itu, ketika dia bersahadat, kebaikannya tetap dicatat dari mulai akil balik sampai dia bersahadat, Pak. Amin. Alhamdulillah. Jadi itulah bukti kemahaadilan Allah SWT kepada setiap hambanya yang mau beriman. Ya, kita sudah dikasih modal, Pak. Betul. Nah, jadi alhamdulillah. Sekarang berarti Pak Yayan jadi orang tanpa dosa, Pak. Nah loh, kita semua nih dosanya lebih banyak daripada Pak Yayan sekarang nih. Kalau gitu kita minta tolong Pak Yayan nanti doain kita semua di sini. Amin, ya. Pasti ya. Doain kita semua di sini yang sedang ada masalah tolong segera diselesaikan. Ada ceramah di Masjid Baitul Jihad di Kemang Pratama 2, Bekasi. Jadi ada 2 orang dari Bandung yang menghubungi kita ingin bersahadat. Terus kemarin kita jadwalkan di Kemang Pratama, cuman Pak Yayan baru bisanya hari ini. Jadi ya udah langsung saya tarik ke sini jadi kayak MRBC. Saya sebenarnya sering bilang kepada mereka yang ingin bersahadat bahwa gak usah harus jauh-jauh ke Jakarta gitu, ya. Di dekat-dekat rumah mereka kan juga pasti ada masjid. Bisa bersahadat di mana saja. Cuman memang masalahnya ya itu ya, kadang-kadang kita tahu sendiri tidak semua masjid punya yayasan, ya kan Pak ya. Jadi tidak semua yayasan, tidak semua masjid yang diterima ininya surat pernyataan masuk Islamnya oleh Dukcapil, Pak. Sehingga untuk mengganti keterangan agama di KTP jadi sulit gitu. Kadang kalau sudah mereka bersahadat di sebuah masjid yang tidak ada yayasan, karena ditolak mereka harus syahadat ulang di tempat lain. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau memang mau datang ke Jakarta monggo kita bantu, kita langsung keluarin syahadatnya untuk mengurus KTP sehingga KTP-nya bisa segera berubah. Itu yang kita harapkan supaya data juga terupdate gitu Pak. Nah ya. Tidak hanya ini kalau dari Bandung deket Pak. Kemarin dari Banjarmasin juga ada yang datang. Langsung ke studio syahadat, sorenya pulang lagi. Ada yang dari Kudus, ada yang dari Semarang, ada yang dari, bahkan ada yang dari Medan, ada yang dari Sumatera Utara, saya lupa nama kotanya apa, Pematang Siantar apa ya? Ya betul ya. Anak-anak muda Pak, alhamdulillah. Yang ini udah agak tua nih. Yang kemarin-kemarin tuh anak-anak muda semua yang datang. Datang dari Medan, sudah bawa tas, isinya baju. Saya bilang, kamu langsung pulang atau bagaimana? Saya kalau sudah syahadat, saya nggak boleh pulang kok. Orang tua saya sudah bilang, kalau saya masuk Islam, saya sudah nggak boleh pulang. Terus gimana jadinya? Nggak tahu gitu. Akhirnya kita masukkan ke dalam rumah Quran kita. Kita ada rumah Quran ya, khusus untuk yang laki-laki di Cibinong.
Sekarang sudah kira-kira 2 tahun, alhamdulillah sekarang sudah 5 juz hafalan Qurannya. Dan sebentar lagi akan kita sekolahkan ya. Dan alhamdulillahnya orang tuanya sudah datang menjenguk. Yang dari Sumatera Utara datang akhirnya menjenguk ya. Jadi dengan ketekatan si anak ini, orang tuanya akhirnya menerima apa adanya, datang menjenguk. Bahkan kemarin ketika pulang berangkat ke airport diantarkan sama anak ini. Alhamdulillah. Jadi kita senang sekali, kita akhirnya juga bisa menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Ada juga yang dari Pematang Siantar, pemuda keturunan Tionghoa, datang ke Jakarta dari bandara ke studio saya 3 jam, di studio nunggu saya lagi 2 jam, setelah itu ngobrol ketemu 20 menit bersahadat, pulang lagi ke bandara Pak. Luar biasa saya bilang. Kamu nggak bisa sahadat di sono, saya bilang. Kok kota saya itu kota kecil katanya. Kalau saya sahadat di mana aja, orang tua saya pasti tahu. Gimana coba? Ada juga yang dari Kudus, perempuan juga begitu. Ya alhamdulillah Pak Ibu ya. Semuanya ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan dakwah yang mana mungkin dakwah kami agak berbeda dengan guru-guru kita yang lain karena kami mendakwahkan memang khusus kepada kaum di luar Islam yang dari kalangan kekristenan ya. Kekristenan itu bisa Katolik dan Protestan. Kenapa kami menyasar ke situ? Karena kami ingin melindungi akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan upaya pemurtatan dari kalangan mereka. Bener nih, kalangan mereka ini melakukan pendangkalan atau pemurtatan, buktinya sudah sangat banyak, ya. Dan juga mereka di dalam sekolah tinggi teologinya, STT namanya, juga punya mata kuliah Islamologi. Ngapain belajar Islam? Buat murtadin orang Islam. Gitu. Ya, dan itu memang sudah terbukti. Saya beberapa kali ketemu dengan lulusan-lulusan STT, rata-rata mereka mengakui bahwa mereka selama kuliah memang untuk lulus diwajibkan memurtadkan orang. Bisa dari ring pertama, ring kedua, ring ketiga gitu. Ada yang minimal 3 orang, ada yang minimal 5 orang, bahkan ada yang minimal 20 orang. Nah, jadi dengan adanya upaya seperti itu, kita sebagai umat Islam yang merupakan populasi muslim terbesar di dunia ya, nggak tahu sekarang nomor 2 atau nomor 1 masih dengan Pakistan nih. Tapi kita ini kan sangat-sangat menggiurkan gitu. Dulu ketika saya masih Kristen, saya sempat mendengar bahwa Kristen punya program kristenisasi di Indonesia dengan target 50% mengkristenkan orang Indonesia. Targetnya ya. Tapi qadarullah belum diizinkan. Sampai sekarang Katolik dan Protestan jumlahnya persentasenya masih kurang lebih 10%. Nggak sampai lah. Kalau total manusianya 30 juta Katolik dan Protestan di Indonesia, ya. Islam kurang lebih 240 juta sekian. Nah, jadi mungkin programnya bisa disebut belum berhasil. Tetapi program ini masih jalan terus, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu buka di website di Google, ketik Pak joshuaproject.net. Nanti ada negara-negara tuh, negara-negaranya, tinggal dipilih Indonesia, klik Indonesia. Nanti Bapak bisa ngelihat kantong-kantong Kristen di Indonesia di mana aja. Yang sudah berhasil di mana, yang belum di mana, yang masih progres di mana, dan sebagainya. Ada semua di situ. Ya, jangan kaget bahwa kita ini sekarang sedang dikristenisasi oleh mereka. Mungkin tidak semua orang Kristen tahu hal ini ya. Kalau yang bagian jemaat-jemaat mungkin juga nggak tahu. Tapi pimpinan-pimpinan mereka itu semuanya sudah menerima pesan dan sponsor dari luar negeri, Pak. Judulnya apa? Dialog lintas agama. Judulnya dialog kasih gitu. Dialog, Pak. Namanya dialog. Tapi habis dialog ngajak gitu misalnya. Ya. Jadi ini adalah tantangan buat kita ya. Maka itu saya bersama dengan Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia, kami melakukan dakwah ini menempuh jalur perang pemikiran.
ya Kausal Fikri dengan kalangan mereka.